Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Baik, sebelum menginjak ke sesi selanjutnya, kami mohon peserta untuk tetap menyalakan kamera dan menyimak baik-baik materi yang disampaikan oleh pemateri kita. Sudah sejak 2 tahun lalu, COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi global. Ketika WHO menyatakan pada 11 Maret 2020 bahwa COVID dapat dicirikan sebagai pandemi. Tak ada yang menyangka virus ini dapat memakan banyak korban. Menurut Johns Hopkins University, ada lebih dari 425 juta kasus hingga saat ini dan lebih dari 6 juta kematian yang disebabkan oleh virus corona. Saking banyaknya jumlah kasus, mudah untuk melupakan bahwa setiap kematian merupakan kehilangan bagi seseorang atau keluarga. Tak hanya itu, kebebasan bertatap muka pun menjadi belenggu masyarakat. Virus ini tak ada henti-hentinya untuk terus bermutasi. Varian-varian berbahaya muncul tak terduga pada sendi-sendi kehidupan masyarakat. Gejala-gejala baru pun datang dan dirasakan setiap penderita. Varian-varian tersebut salah satunya adalah Omicron. Gisaid mencatat, perkembangan kasus COVID-19 varian Omicron di Indonesia telah mencapai 1.420 kasus per Kamis 31 Maret 2022. Dengan jumlah varian Omicron tersebut, menempatkan posisi Indonesia pada urutan pertama di Asia Tenggara. Para peneliti masih berupaya untuk memeriksa varian baru Omicron ini. Apakah varian ini semakin ganas, ataupun justru sebagai penanda berakhirnya pandemi COVID-19? Berangkat dari hal tersebut, pada kesempatan kali ini Vetalk 1 akan membawa tema Omicron Potensi Pandemi Baru. Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya untuk membacakan tata tertib terlebih dahulu. Kepada operator bisa membantu saya untuk menampilkan tata tertibnya. Baik, tata tertib, peserta diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Peserta wajib mengatur nama display name dengan format angkatan underscore nama dengan contoh 2020 underscore arkana. Diharapkan berperilaku sopan selama acara berlangsung. Serta harap mematikan mikrofon dan diwajibkan untuk menyalakan kamera selama webinar berlangsung jika tidak terkendala jaringan. Bagi peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan format nama underscore pertanyaan menggunakan fitur kolom chat. Kemudian akan dipersilakan oleh moderator untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada pemateri. Peserta wajib mengisi kuesioner dan link yang akan dibagikan di akhir acara. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja memasuki sesi materi. Sebelum itu ada pepatah mengatakan, tak kenal maka kenalilah. Untuk itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari Prof. Edi. Pada operator bisa membantu saya untuk menampilkan CV-nya. Profesor Dr. Fedik Abdurantam, Dr. Hewan. Beliau lahir di Lamongan pada tanggal 3 Oktober 1960. Beliau menjabat di Secretary of Institute of Tropical Disease Universitas Airlangga. Beliau juga menjabat sebagai Profesor in Virology and Immunology, Stem Cell Erlangga University. Beliau menamatkan pendidikannya di Universitas Erlangga pada tahun 1984 dan mendapatkan gelar Diploma of Veterinary Medicine. Beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Erlangga dan lulus pada tahun 1985 dan mendapatkan gelar Doctor Veterinary of Medicine. Beliau melanjutkan pendidikannya lagi di Institute of Virology and Immunology, Freie Universität Berlin, Germany, dan lulus pada tahun 1997 dan mendapatkan gelar Magister of Science PhD. Boleh di-scroll ke bawah, panitia. Beliau aktif juga di penelitian. Dari banyaknya judul yang tertera, judul penelitian yang terbaru yaitu Acceleration of Mesenchymal Stem Cell and Metabolite Production for Degenerative Disease yang dipublikasikan pada tahun 2019. Boleh di-scroll lagi. Beliau juga aktif melakukan publikasi dengan salah satu judul terbarunya, yaitu Development of Multi-Epitopen Spike Glycoprotein Vaccine to Combat SARS-CoV-2 Using the Bioinformatics Approach. Bisa di-scroll lagi.
Baik, beliau juga sukses dalam berkarir, di antaranya pada tahun 2020, beliau menjabat sebagai Chairman of Vaccine Development of COVID-19 Platform Inactive Erlangga University. Dan di tahun yang sama, sampai sekarang, beliau menjabat sebagai Executive Secretary Institute of Tropical Disease Universitas Erlangga. Beliau juga memiliki fokus riset stem cell, vaccine development, Chimera vaccine, molecular virology and immunology, wild infection. Baik, demikian CV dari beliau. Sebelumnya saya akan menyapa Prof. Edik terlebih dahulu. Selamat sore, Prof. Edik. Selamat sore, Mas. Siapa ini? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Prof? Baik, saya sedang di Bogor ini. Alhamdulillah sedang. Vaksin untuk platform UNER. Alhamdulillah, semoga penelitiannya lancar ya, Dok, dan semoga sehat selalu ya, Prof. Amin, amin. Ya. Baik, Prof, saya persilakan untuk langsung menyampaikan materinya. Waktu menyampaikan materi selama 45 menit ya, Prof, yang dilanjutkan tanya jawab selama 15 menit. Pada Prof. Edik, kami persilakan. Terima kasih. Boleh pada saat saya presentasi, kalau tidak mengerti langsung tanya, tidak apa-apa. Santai saja. Terima kasih, moderator dan Queen ini selalu kontak saya dalam acara IMAKAI ini. Saya sangat senang bisa bergabung dengan IMAKAI. Sejak dulu memang saya membimbing IMAKAI ya, sejak saya masih masih muda dulu ya. Dan dengan semangat kalian ini saya kira saudara-saudara bisa menjadi suatu saintis atau profesional, seorang profesional yang andal ke depan. Nah, inilah yang harus kalian cermati bersama. Saya mungkin tidak pernah ketemu kalian barangkali semenjak ada wabah COVID-19 ini. Ketua BEM-nya juga saya belum kenal itu. Biasanya saya yang selalu membimbing BEM itu. Angkatan berapa ini, Mas? Siapa ini? Mas Duta itu. Angkatan berapa, Mas Duta ini? Saya angkatan 2019. 2019 persis ada wabah coronavirus itu ya. Kalian masuk, ya, berarti Pak, kalian tidak tahu, ya kalian sudah pernah masuk kampus atau tidak, termasuk Queen. Pernah ke kampus enggak Queen itu? Pernah, Prof. Pernah, tapi tidak sering ya, kadang-kadang. Ya. Iya. Terus terang saya tidak banyak ketemu dengan anak didik yang baru ini, saya juga tidak bisa interaksi baik dengan mahasiswa-mahasiswa baru, tetapi kalau kalian berminat untuk riset, menjadi periset yang baik, kalian bisa main-main di sebelah kampus itu, di ITD, kebetulan saya juga ketua di situ, sekretaris saat ini, dan ketua riset vaksin, teknologi dan development itu memang menjadi, sekarang menjadi sangat sibuk, ya dalam menyiapkan vaksin yang dikembangkan bersama dengan Biotis ya di Bogor. Oleh karena itu saya juga jarang ke Surabaya, masih sering di Bogor untuk menyelesaikan vaksin ini. Baik, saya izin untuk sharing tentang materi SARS-CoV-2 ya. Jadi kalau penyakitnya itu namanya adalah COVID-19, penyebabnya adalah SARS-CoV-2 ya. Oke. Ya. Ya. Kalian tahu bahwa SARS-CoV-2 itu adalah varian yang terbaru itu adalah Omicron ya. Omicron itu kalau melihat dari kejadian baru-baru ini memang ada suatu informasi berdasarkan analisis para klinisi itu ada yang tetap berat dan ada memang yang ringan begitu ya, kira-kira demikian barangkali.
Nanti kita lihat seperti apa kira-kira Omicron ini merupakan varian baru dari SARS-CoV-2 ya. Artinya berarti SARS-CoV-1 dulu juga sudah ada tahun 2012 itu ya. Sudah melanda di Hong Kong dan di Cina tetap saja, kemudian disusul dengan MERS ya. Itu menjadi masalah juga di Arab Saudi sehingga coronavirus itu sangat-sangat fleksibel sekali. Kalau pada hewan itu dikenal dengan infectious bronchitis ya. Barangkali ada yang sudah mendapatkan mata kuliah apa itu di avian disease itu ada namanya infectious bronchitis. Nah, saat ini memang kami sedang mengembangkan vaksin bersama dengan Biotis, ya platform inactivated dari Universitas Airlangga ini memang satu-satunya yang sudah sampai pada uji klinis fase 2 tanggal 28 kemarin yang dilakukan di Dr. Sutomo ya. Dan ya, bahwa memang dalam uji atau menyiapkan vaksin ini luar biasa apa itu complicated-nya dan sudah sekitar hampir 1,5 tahun saya sudah mulai menyiapkan ini mulai dari April 2020 sampai sekarang menyiapkan vaksin ini yang dilakukan beberapa suatu riset preklinik kemudian berproduksi sebelum ke Makaka juga kita coba sendiri. Tengah ini adalah Pak Dirman adalah angkatan tahun 90 ya, angkatan tahun sekitar 90-an kalau tidak salah ini ya. 88 ya. Jadi murid saya tidak sempat mengajar karena saya masih di Jerman dan beliaunya ini aktif peneliti dan sekarang menjadi dirut utama di PT Biotis ya. Nah, kemudian saya sendiri ini pada saat preparasi uji vaksin ini sebenarnya kita dan Pak Dirman ini ya. Lalu kita monitor seperti apa aman tidak, setelah aman kita injeksikan, imunisasikan ke makaka dan ini adalah yang kedua sebelum diujikan ke manusia pada uji klinik fase 1 di Sutomo itu saya coba berdua dengan Pak Sudirman juga dan alhamdulillah hasilnya baik. Semoga nanti ke depan ini menjadi satu-satunya vaksin di Indonesia yang produksi lokal ya. Ini mohon doanya semoga uji klinis yang dilakukan di Sutomo bisa menghasilkan suatu titer antibodi atau kekebalan yang baik pada masyarakat pada umumnya nantinya ya. Dari kompleks itulah kira-kira peran dokter hewan tidak hanya profesional dalam praktisi saja, tetapi di basic research juga sangat berperanan ya, karena kalian tahu bahwa Pfizer itu juga seorang dokter hewan di situ yang mengembangkannya. Juga di Barat Institute di India itu juga dokter hewan untuk COVID-19 itu. Jadi kalian punya kesempatan ke sana ya. Tetapi tentu pertama harus menyenangi ilmu yang kalian dapat itu dulu ya. Dan kemudian dengan komitmen yang baik tentu kalian bisa meneruskan atau mencari teknologi yang lebih ya, melalui berbagai program. Kalau sekarang itu LPDP ya. Jadi kalian bisa saja ancang-ancang untuk mengajukan LPDP sekolah ke Eropa atau ke Amerika atau ke negara-negara lain yang lebih maju. Itu saya kira bagi seorang dokter hewan sangat baik sekali karena jika kembali tentu kalian bisa mengembangkan ilmu yang kalian inginkan ya ke depan seperti apa. Baik. Nah, bagaimana kira-kira dalam pengembangan kalau di Indonesia itu yang mengembangkan ada 8 institut yang mengembangkan institusi maksud saya yang mengembangkan vaksin itu ada UGM, ada UI, ada LIPI, ada ITB, ada Unpad ya dan kebetulan yang
progres bagus dan nyata adalah di platform inactivated ini, dari vaksin ini yang kita kembangkan bersama PT Biotis. Sedangkan yang lainnya belum masuk juga, clinical trial juga belum masuk, dan mudah-mudahan ini akan menjadi kenyataan, nanti bulan Agustus sudah bisa dipakai pada manusia. Itulah pentingnya dari vaksin. Nah, sekarang apa sebenarnya varian Omikron itu? Ya, varian Omikron ini memang varian dari SARS-CoV-2 yang baru. Strateginya seperti apa bisa menjadi suatu varian baru? Tentu adalah mutasi. Ya. Mutasi dari gen pengkode whole protein, utamanya adalah gen pengkode spike itu yang berubah-ubah sehingga gampang adaptasi dengan sel atau reseptor dari sel itu sendiri dan kemudian masuk ke dalam sel. Nanti kita lihat di belakang seperti apa, ya. Nah, oleh karena itu kecepatan itu dan asal-usulnya juga, maka ini disebut dengan Omikron, ya. Dan ini merupakan suatu kejadian yang luar biasa. Sampai sekarang awalnya dari mana sebenarnya masih belum diketahui, ya. Tetapi dari mutasi di antara gen dari virus-virus itu yang mengkode spike ini, ya. Nah, spike ini akhirnya menjadi sifatnya berbeda antara yang asalnya, originalnya dengan yang baru begitu. Nah, di mana kira-kira adalah gen pengkode spike ini. Nah, kenapa kok spike? Spike inilah yang menempel pada reseptor. Tanpa ada spike, virus tidak bisa infeksi. Maka kalau adaptasi supaya mudah bisa menginfeksi ke hewan lain atau dari manusia ke manusia lain, tentu harus adaptasi terhadap reseptor yang ada sehingga dia bisa menginfeksi. Nah, secara umum di mana letak spike-nya itu? Ya, ini basic sekali. Jadi virus itu tersusun ada yang namanya protein non struktural di sini dan ada yang protein struktural. Ya. Non struktural itu ada ORF1i dan ada ORF1b ya di sini ini. Kemudian virus ini tentu ini perubahan, tentu di sini adalah adanya suatu mutasi dari gen ini, maka sifat dari spike ini juga berubah karena determinan antigen juga berubah. Nah, yang berubah di mana adalah di daerah spike ini. Ya. Spike dan reseptor binding domain di sinilah yang berubah, ada mutasi sehingga mudah adaptasi dengan reseptor, ya, reseptor dari individu, ya, baik itu manusia maupun hewan. Dan inilah kira-kira makanya target dari pembuatan vaksin itu adalah seperti vaksin mRNA terhadap spike, mRNA spike-nya atau mRNA RBD-nya. Namun kita mendesain vaksin inactivated dari virus itu adalah kita desain semua selain spike, ada namanya envelope protein, ada membran protein dan nukleoprotein. Inilah kelebihan inactivated platform sebenarnya ya, sehingga bisa membentuk anti-E, anti-M dan anti-N ya, serta tentu anti-spike dan RBD ya. Nah, disinilah virus itu jika sudah terjadi splicing di sini, spike ketika nempel tadi ke reseptor ini, kemudian spike ini ada splicing menjadi subunit. Spike 1 subunit dan spike 2 subunit, disinilah sehingga terkait dengan furin, ya, splicing, maka virus mudah masuk ke dalam tubuh. Nah, tentu di sini Omikron itu yang menjadi masalah adalah adanya mutasi di spike protein ini. Ya, kalau kita gambar seperti ini, gambar struktur dari virus isinya itu seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira coronavirus varian yang pertama sebenarnya adalah B11529 ini. Ditemukan sekitar
bulan November 2021. Jadi kalau tidak salah adalah 1 dan 3 November itu di South Africa. Di situ ditemukan pada orang yang terinfeksi ternyata dideteksi dengan PCR itu negatif. Ya. Deteksi PCR negatif. Mulai dari gennya tadi, PCR-nya targetnya adalah pada gen ORF dan targetnya pada spike 1 dan N gene di sini nih ya. Dan ternyata negatif di sini. Nah, kemudian dilakukan suatu analisis tentu sequencing. Sequencing itu alat yang digunakan untuk melihat susunan nukleotida yang nantinya jadi asam amino itu. Kalau nukleotida mutasi, maka asam amino mutasi. Kalau asam amino mutasi, maka protein spike juga berubah sifatnya. Nah, disinilah ternyata ditemukan ada 32 region di sini atau poin di situ titik ya, ternyata terjadi suatu mutasi. Awalnya virus ini adalah yang kita miliki, yang sudah saya publikasikan, kalian bisa download di Google itu, karakterisasi molekular isolat Surabaya itu, kalau kita lihat dari scan mikroskop inilah virusnya ya, yang sudah saya publikasikan. Dan kalau diperbesar virus ini dengan scan mikroskop SEM ya, ini terlihat spike-spike-nya, putih-putih ini adalah spike-nya. Sama dengan yang warna ungu ini ya. Itulah sebenarnya spike ini yang berperanan atau dikenal dengan S protein, itulah yang menempel pada reseptor ya. Nah, model pencegahan itu adalah dengan model vaksin, tetapi harapannya adalah spike-nya tetap tapi gennya yang dirusak begitu. Itulah model platform yang kita kembangkan ya. Good. Nah, bagaimana kira-kira varian baru ini bermutasi? Kalau kita bandingkan ya dengan Delta dan Omicron ini, kalian bisa melihat poin-poin ketika B1 tadi, B1 yang kami dapatkan ini mengalami mutasi menjadi Delta. Ya. Ada 6 poin kalau tidak salah nih ya, ada 6 poin sebenarnya atau 7 poin yang mengalami titik mutasi ini, terutama yang berperanan adalah 641 ya. Bagian region dari 641 dari sequence gen penggoda spike itu yang berubah. Nah, lalu di sini tidak tahu bagaimana proses mutasinya itu, banyak yang mengatakan bahwa mungkin saja virus ini menginfeksi orang dalam waktu yang lama, kemudian menginfeksi atau menular ke orang lain yang secara langsam begitu, pelan-pelan, dan akhirnya juga beradaptif sehingga menjadi suatu Omikron yang varian Omikron yang sekitar 32 protein atau sekarang sudah sampai 45 ya. 45 poin pada spike ini yang mengalami mutasi ya, yang mengalami mutasi. Yang tadinya adalah varian ini dikenal B1617.2 sekarang menjadi B11529. Pada saat awal di Surabaya hanya B1. Kalau di Wuhan adalah linia A sebenarnya ya. Nah, kemudian delta di reseptor binding domainnya sendiri di sini juga mengalami mutasi pada saat delta dibanding sebelumnya tidak. Nah, setelah kemudian dianalisis ternyata yang baru ini banyak mengalami juga mutasi di bagian reseptor binding domain. Nah, protein ini letaknya adalah di spike di sini, ya, di spike-nya. Ya. Itulah kira-kira proses dari perubahan suatu mutasi dari Delta menjadi Omikron. Ya, untungnya imunisasi di Indonesia itu sudah sudah sekitar 70% lebih, sehingga bisa dieliminir sedikit kalau terinfeksi tidak menjadi sangat berat karena mempunyai antibodi yang netralisir, mampu menetralisir. Walaupun tidak 100% mampu menetralisir virus yang baru ini. Ya. Good. Nah, ini kira-kira
jurnal saya yang sudah kami publikasi, kalian bisa melihat bagaimana mana yang mengalami suatu mutasi pada saat awal-awal itu ketika kita pasase, kita pelajari bagaimana desain dari molecular docking. Jadi sekarang ini adalah zamannya bioinformatik, kalian bisa mempelajari bagaimana prediksi B-cell epitope misalnya, ya. Bagaimana prediksi calon vaksin itu kira-kira menggertak suatu epitope sel B sehingga produksi suatu bisa produksi antibodi yang baik dan tinggi tentunya. Kalian bisa melihat sendiri. Nah, bagaimana pathway dari viral evolution di sini? Kalau kita lihat pertama yang baru adalah memang dari Wuhan, kemudian ternyata menjadi banyak varian di sini, ya. Ada delta, ada alpha, ada beta, ada gamma, dan terakhir delta ini yang luar biasa. Ya, luar biasa. Pada saat saya di tol Jakarta itu, pada saat bulan Juli tahun yang lalu itu, seolah-olah sendiri saya di tol itu tidak ada orang lain, ya, kecuali orang meninggal di kanan kiri tol itu banyak sekali, ya, di tempat penguburan atau pemakaman pasien-pasien delta ini. Luar biasa. Dan ternyata di sini bukanlah delta ini kemudian menjadi omikron, tidak. Ternyata klitnya sudah beda di sini. Artinya berarti sejak awal di sini virus ini sudah arahnya adalah menjadi omikron sebenarnya. Bukan dari delta menjadi omikron, tidak. Tetapi ada suatu track sendiri secara genetik tadi itu saya katakan mungkin menginfeksi pada manusia dan kemudian perlahan orangnya bertahan dan tetap hidup di situ dan itulah mengalami mutasi. Jadi di sini kalau kita lihat gambar ini, viral genome ini setelah terinfeksi dari virus yang lama, kemudian yang baru ini adalah Omicron, kecepatan dari transmisinya sangat cepat virus ini, Omicron, dibanding dengan yang virus yang lama, gitu, atau varian lama. Yang lama targetnya banyak ke paru-paru, sehingga banyak menimbulkan kematian, targetnya di sana. Terjadi cytokine storm juga, ya peningkatan sekresi dari interleukin itu, dan juga memang terjadi pecahan dari sel-sel itu akan membentuk saluran pernapasan di sini. Nah, sedangkan Omicron ternyata banyak targetnya di saluran pernapasan atas ini. Sehingga beberapa peneliti itu mengatakan bahwa Omicron ini lebih tidak menyebabkan kematian daripada Delta, seperti Delta. Namun demikian, ternyata di Amerika dan saat ini juga per hari 4.000, di Cina itu kembali lagi Omikron mengganas di sana. Itu pun lama-lama tergantung dari status kesehatan dari individu itu. Kalau lemah tentu bisa menyebar aja ke paru-paru. Sehingga kebanyakan yang meninggal dunia di Amerika itu adalah Omikron, tetapi orang-orang yang tidak pernah divaksin, begitu, ya. Sehingga disitulah penangkal dari Omikron ini menjadi lebih lemah, begitu, ya. Nah, apa itu varian B2 Omikron? Jadi Omikron saat ini ada BA1, ada BA2, dan ada BA3. Yang paling banyak menyebabkan penularan saat ini adalah yang BA.2, ya. Jadi sini adalah subvarian dari Omikron yang disebut dengan still Omikron, jadi setan begitu ya, atau siluman begitu ya, kira-kira yang merupakan jenis dominan dari penyebab penyakit COVID-19 ini yang mudah menular saat ini, ya, berdasarkan laporan dari WHO ini. Dan memang BA2 ini gampang menular, tetapi tidak terlihat lebih parah daripada jenis Omikron lain, tetapi dengan spillover yang cepat sekali, penyebaran yang cepat sekali, jumlah kasus yang banyak sekali, peningkatan rawat inap juga menjadi meningkat, tetapi kasus kematiannya rendah. Nah, itu pasti ada dua argumen. Pertama, apakah memang orang-orang itu sudah memiliki antibodi terhadap corona sehingga atau SARS-CoV-2 sehingga bisa menangkal walaupun tidak 100%, ya. Dan itu memang terbukti bahwa
orang-orang yang diimunisasi itu lebih tahan daripada orang yang tidak diimunisasi. Ya. Nah, bagaimana varian Omikron berkembang? Ketika virus beredar luas menyebabkan banyak infeksi, kemungkinan virus bermutasi. Inilah menjadi masalah. Masalah yang sangat perlu diperhatikan di sini adalah mutasi. Sama dengan kalian, kalau tidak disiplin, maka terkena infeksi virus corona, maka kalian salah satu orang yang memberikan kesempatan virus untuk mutasi. Ya, oleh karena itu prokes itu tetap harus dijaga, terutama yang kumpul ya. Jadi semakin banyak peluang yang dimiliki virus untuk menyebar, semakin banyak peluang yang dimiliki untuk mengalami perubahan atau mutasi. Artinya virus itu juga menginfeksi dari satu orang ke orang lain cepat di sini, maka mutasinya juga cepat. Kalian barangkali tahu tim saya, pengembangan vaksin ini Dr. Suryo, ketika terinfeksi Delta pada saat itu luar biasa, ya luar biasa memang, ternyata virusnya ketika setelah kita sequencing itu, setelah dianalisis homologi itu, sebagian virus itu adalah seperti virus yang ada di South Africa. Sebagian virus itu ada yang 20% ada yang di Brasil. Artinya berarti virus ini sudah menginfeksi beberapa orang di situ. Mungkin orang-orang ini adalah connecting business, ya. Negara-negara persemakmuran itu adalah negara-negara jajahan Inggris dan selalu connecting. Kenapa? Awal-awal virus menyebar itu selalu di negara jajahan Inggris. Karena orang-orang itu travelingnya di situ South Africa, ya, Inggris, kemudian Pakistan, kemudian Australia. Itulah awal-awal biasanya terjadi suatu proses dari perkembangan virus ini, ya. Dan itu karena memang perjalanan dan sangat efektif ketika terjadi penularan di pesawat atau di bandara. Itu oleh karena itu kalau semakin orang tidak tidak disiplinnya, semakin banyak orang yang terkena. Nah, pengurangan risiko rawat inap untuk Omikron dibanding dengan varian Delta ini memang sangat rendah, ya, sangat rendah. Nah, disinilah semakin banyak jumlah kematian COVID-19 karena varian Omikron telah terlihat banyak di negara, terutama di mana tingkat vaksinasinya rendah. Oleh karena itu, vaksin merah putih yang kita kembangkan itu kemungkinan nanti juga akan didonorkan ke negara-negara Afrika yang kekurangan dengan vaksin itu. Karena negara-negara maju tentu saja juga harus menyelamatkan masyarakatnya sendiri. Nah, kita yang mempunyai penduduk kurang lebih 275 tentu juga harus menyiapkan vaksin, karena kalau tidak, ketika vaksin-vaksin itu tidak dikeluarkan oleh negara-negara maju, ya kita tidak dapat vaksin. Selama ini adalah bantuan dari luar negeri, ya, walaupun membeli begitu. Nah, apakah varian Omikron lebih menular kira-kira? Ya, varian Omikron lebih menular dibandingkan varian sebelumnya. Namun vaksinasi ya merupakan suatu cara yang dapat menghindari terinfeksinya suatu virus yang disebut dengan Omikron. Tentu di sini akan membantu mencegah penyebaran dari COVID-19, ya. Dan apakah gejalanya berbeda? Memang di sini tidak ada suatu informasi yang jelas Omikron itu berbeda gejala atau tidak sebenarnya. Namun biasa menyebabkannya yang tidak terlalu parah dibandingkan dengan sebelumnya seperti Delta. Yang karena itu WHO menginfokan bahwa Omikron inilah sebenarnya sebagai penyebab penyakit di saluran pernapasan. Jadi kalau melihat dari sifatnya ini, suatu virus ini mungkin bisa kita kembangkan menjadi vaksin yang namanya attenuated vaksin, ya. Kita rubah sifat genetiknya dan kita bisa memberikan atau mengembangkan vaksin yang hidup gitu, ya, bukan mati. Nah, sama seperti flu bisa dikembangkan hibrid, ya, antara flu dengan
Omikron ini saya kira luar biasa jadinya ke depan. Ya. Nah, efektif melawan Omikron nggak kira-kira vaksin saat ini? WHO kalau lebih dari 50% bisa mengeliminir, artinya dianggap masih layak digunakan sebagai vaksin, ya, digunakan sebagai vaksin. Nah, karena itu tentu karena terjadi perubahan terus-menerus, maka langkah yang paling bagus terhadap masyarakat ini, utamanya adalah masyarakat Indonesia, tentu harus mengurangi penyebaran virus. Seperti apa kira-kira? Menjaga jarak tetap kita lakukan, memakai masker, ventilasi yang baik, mencuci tangan secara teratur dan sebagainya. Itulah hal-hal yang sangat menguntungkan bagi kita sendiri. Ini adalah gambaran pilot scale produk kami yang kita kembangkan, vaksin merah putih. Kalau yang hijau ini adalah untuk anak, yang merah ini orang dewasa. Dan ini sudah kami cobakan keduanya, dosis 3 dan dosis 5 ini. Ternyata juga kita coba ke manusia, bukan ke anak, nanti fase 3 barangkali yang kita kembangkan. Inilah gambaran pertama kali kita produksi vaksin manusia di Indonesia, ya, mulai dari riset awal sampai akhir untuk diproduksi menjadi vaksin. Satu-satunya PD Biotis di Indonesia. Kalau Bio Farma itu biasanya beli bahannya lalu dilakukan fill finish seperti ini di Indonesia. Begitu. Tapi Biotis ini satu-satunya industri yang mengembangkan mulai dari dasar riset, ya, sampai menjadi vaksin. Dan itulah nantinya akan menjadi kebanggaan triple helix dari pemerintah Indonesia. Nah, bagaimana kira-kira apakah infeksi COVID-19 sebelumnya efektif terhadap varian Omicron? Jadi di sini memang belum serta-merta jelas, masih berkembang. Ternyata di Cina mungkin hari ini juga sudah mencapai 6.000 barangkali kasus per hari. Tidak tahu nanti Indonesia seperti apa. Apakah nanti kira-kira setelah puasa atau hari raya itu terjadi seperti itu. Nah, itu tergantung dari masyarakat Indonesia sendiri. Pertama harus sudah vaksin, itu jauh lebih baik. Ya, kedua menghindari kerumunan yang luar biasa banyaknya sehingga bisa menyebabkan tertularnya Omikron tersebut, ya. Nah, tesnya tetap sama seperti PCR, real time PCR kuantitatif itu juga dengan tes yang berbasis antigen juga masih tetap digunakan, ya. Kalau saya dulu bolak-balik ke Bogor ini hampir tiap minggu hidung saya itu diambil sampelnya untuk tes PCR, ya, di ITDC itu, ya. Nah, kemudian juga akhir-akhirnya saya juga tes antigen, ya, di Jakarta pulang balik. Jadi pernah saya sehari 3 kali tes karena ke daerah yang berbeda. Begitu. Dari Jakarta ke Tangerang dites, dari Jakarta ke Bogor dites, ya. Jadi sehari 3 kali tes pada saat itu rame-ramenya COVID itu, ya. Luar biasa memang. Nah, apakah anak-anak lebih cenderung tertular dari varian Omikron ini? Tentu di sini juga tergantung dari keluarga sebenarnya. Anak yang belum terimunisasi tentu tidak akan terhindar dari infeksi Omikron ini. Karena virus tidak bisa memilah-milah. Oh ini anak, oh ini dewasa. Maka inilah yang saya infeksi dan inilah yang tidak saya infeksi. Tidak bisa, virus tidak bisa ditanggulangi karena itu. Selama mempunyai reseptor maka bisa terinfeksi. Nah, cara melindungi diri keluarga tentu di sini yang terpenting adalah bagaimana cara mengurangi risiko terpapar. Utamanya adalah melindungi diri, ya. Kenakan masker, pastikan tangan Anda bersih, jaga jarak, hindari ruang yang berventilasi buruk atau ramai, buka jendela untuk meningkatkan ventilasi, cuci tangan. Vaksinasi tentu di sini vaksinasi menjadi penting. Vaksin adalah tidak ada jeleknya. Memang setiap vaksin mempunyai KPI atau penyebab efek dari vaksin itu ada yang berat, ada yang tidak, ya. Itu tergantung dari jenis vaksin, ya. Nah, kalau kita melihat dari sejarahnya kira-kira ternyata di sini
terjadi peningkatan hampir semua provinsi di Afrika Selatan awalnya itu dari Afrika Selatan, ya. Orang dari Eropa datang ke Afrika Selatan, kemudian ke Botswana, Botswana ternyata terinfeksi dan balik orang itu ke Eropa lagi. Dan orang-orang ini yang terdekat di Afrika di sana itu ternyata terinfeksi Omicron. Targetnya tentu yang mutasi adalah gen S yang sudah saya sebut tadi, spike protein. Ya. Nah, di sini kemudian menunggu konfirmasi dasarnya apa? Sequencing tentu. Ya, tentu di sini. Nah, disinilah kemudian suatu suatu hari sudah ketemu sequencing dan menyusun tentu primer yang berbeda dengan yang lama dengan metode yang sama di situ ternyata varian yang berbeda ya Omicron ya. Jadi di sini menjadi hal yang sangat memukul sebenarnya di kesehatan dunia. Jadi di sini memang mutasinya secara seri juga belum diketahui. Kemungkinan adalah karena mutasi yang terus-menerus pelan-pelan akan menjadi Omicron di sini. Yang mungkin menyebabkan ketika menginfeksi pada manusia itu. Pada saat yang lama jangkanya menginfeksi pada manusia itu. Ya, dan mungkin juga ada dugaan dari animal. Animal dari mana? Eksperimen. Ya seperti misalnya saya menggunakan mencit tersebut kita gunakan untuk tes challenge dan sebagainya, mungkin saja di situ akan terjadi suatu kontaminasi ke lingkungan di situ, maka akibatnya terjadilah suatu infeksi pada animal dan lama-lama animal ini sekresi atau seeding dari virus itu keluar dan akhir menyebabkan bisa spill over ke manusia. Mungkin saja seperti mice dan rat itu dugaan dari para peneliti sebenarnya. Jadi pertama kali memang ditemukan di Afrika Selatan, lalu ke England deteksi 1-3 November ini, di England ternyata juga ditemukan di Negria, semua negara-negara inilah jajahan Inggris sebenarnya, persemakmuran. Ya. Nah ketika tanggal 2 November ditemukan sudah di Amerika di sini. Orang-orang turis itu juga. Nah, akhirnya varian tersebut dikenal dengan B1.1.529 ya. Jadi varian dari SARS-CoV-2 yang pertama dilaporkan oleh WHO pada tanggal 24 November yang lalu ya. Jadi ini suatu hal yang mengejutkan tentu kami sebagai pengembang vaksin juga sangat terkejut dengan adanya virus baru itu ya. Good. Nah, jadi di sini bagaimana kira-kira Omicron tersebut yang sebelumnya adalah Delta sebenarnya ya. Ketika virus tersebut menyebar di daerah Afrika Selatan di sini yang berkaitan dengan Botswana ini 1 November ini sudah mulai naik sampai Desember dan sampai Januari saat ini menaik terus di dunia ini. Makanya dikenal dengan Omicron takeover di sini. Ya. Jadi di sini sebenarnya hal yang sangat luar biasa kejadian ini cepatnya di Afrika, Eropa, North America, Amerika, Oceania, Global Asia dan sebagainya, termasuk Indonesia masuk. Nah di sini kalian melihat dari G-Site juga, ya di di university yang kami tempati dulu di Berlin, ya ada namanya G-Site itu koleksi dari gen virus seluruh dunia, baik avian influenza maupun Omicron ini. Kalau kita melihat di sini, ya melihat perkembangan pada saat awal Omicron close now ancestor probability pada tahun pertengahan 2020 di sini, tetapi lihat di sini Omicron S3 ini itu pada garis yang berbeda, bukan dari virus ini lalu menjadi ini, bukan, tetapi sejak awal ini mulai ada. Berarti di sini terjadi suatu mutasi yang luar biasa, mungkin tidak banyak pada orang, tapi beberapa orang saja yang terinfeksi dalam jangka yang panjang sehingga muncul varian baru ini yang bisa menyebar dengan cepat. Jadi BA1
dan BA2 ini. BA2 ini menjadi masalah besar saat ini. Ya. Ini nanti kita lihat di Indonesia, kalau orang-orang yang sudah banyak terimunisasi dan disiplin, tentu ini tidak akan menjadi lebih tinggi lagi menyebar seperti di bawah ini, ya, mulai dari awal dan akhirnya menimbulkan kematian yang luar biasa. Ya. Jadi di sini bagaimana kira-kira Omikron bisa menginfeksi pada sel kira-kira? Jadi tentu di sini adalah dia fusi ternyata. Tidak hanya menempel pada reseptor, tapi fusi dari sel membran itu. Kemudian dia masuk, ya, seperti apa? Lipid surround bubble kayak di endosome itu. Mudah-mudahan kalian yang sudah mendapatkan virologi tentu virus replikasi itu menjadi strategi dari apa itu dari infeksi ini, ya. Nah, kemudian dari sini tentu mengalami perubahan gen sesuai dengan sifat dari virus itu. Oleh karena itu kalau di sequencing dibagi menjadi 3, BA1, BA.2 dan BA.3. Tapi yang paling bahaya adalah BA.2 di sini, ya. Jadi mungkin saja akan mudah transmisi dari orang ke orang dan cepat terjadi suatu perubahan gen sehingga apa itu bisa saja virus yang atau urutan dari RNA virus tersebut bisa persisten di dalam sel. Ya. Itu juga menjadi perhatian bersama dalam virus Omikron ini. Nah, ternyata juga mungkin saja ada yang menemukan di mencit sama rat ini. Jadi Omikron ini mungkin juga sangat bahaya kalau kita lihat dari perkembangan atau penyebaran dari virus ini bisa ajak leopard ya, bisa hiena ya, kemudian hippopotamus ya, pada kebun batu juga banyak, pada ferret juga, hamster mungkin saja terjadi di situ. Ya, oleh karena itu sekarang wild infection itu adalah sangat penting, terutama pendekatan One Health itu juga menjadi sangat penting. Jadi kalian bisa mengikuti One Health di UNER sendiri, namanya OHCC, ya, One Health Collaborating Center. Kemudian itu juga kebetulan saya koordinatornya di UNER itu, kalian bisa masuk program dari mahasiswa itu. Nah, kalau kita melihat dari sini, maka studi atau penelitian yang dilakukan dari varian-varian Omikron ini spike-nya, kalau di sequencing menjadi ini seperti ini. Ini baru, ada lagi, kemudian muncul baru lagi, ini sama biasanya, lalu di atas muncul lagi klip yang baru. Itu terus-menerus terjadi perubahan ini, semakin sering Omikron itu menginfeksi hewan dan manusia, spill over to human from animal, for example, maka semakin cepat mutasi. Itulah sifat dari Omikron. Nah, sehingga bisa mengelabui sel T ini sebenarnya, yang bisa mengeliminir dari virus itu sendiri, ya. Jadi di sini juga ditemukan adanya suatu mutasi, ya, mutasi kombinasi mutasi ini pada ACE2. Jadi pada reseptor ACE2 ini pada manusia ini juga terjadi perubahan yang ditemukan oleh Robert Jerry ini, ya, di New Ireland ini. Nah, ini juga menjadi perhatian sehingga virus itu juga bisa menghindari dari sel T untuk dirusak begitu. Nah, berdasarkan molekular docking, berdasarkan bioinformatik, tentu di sini jumlah mutasi yang sangat signifikan pada RBD di situ menunjukkan transmisi yang lebih. Contoh seperti ini, tentu di sini harapannya ke depan adalah tidak seperti ini, tapi Omikron sangat cepat sekali di sini. High incidence of infection. Potensial relo burden ini juga luar biasa dari ini, mencemari lingkungan dan sebagainya. Dan itulah terjadi, apakah terjadi alpha, delta seperti ini, yang mutasinya ini pada delta ini khusus 641D, ya. D itu dari Germany karena pertama ditemukan di sana oleh Prechet, dan kemudian namanya adalah 641D, ya, yang pusat itu menjadi lebih ganas begitu, ya. Nah, bagaimana dengan Omikron ini? Tentu ini menjadi pertanyaan kita depan, ya. Kalau selama ini tidak terjadi mutasi, tentu
di sini imun escape-nya juga bisa ditanggulangi, tidak bisa menghilangkan imun. Tetapi ternyata Omikron bisa menghindari ini, sehingga menyebabkan suatu infeksi pada manusia transmisinya itu lebih tinggi. Ya. Nah, mutasinya sekali lagi pada spike, gen-gen yang delta dan yang Omikron memang beda sekali. Semakin banyak yang merah ini adalah bagian dari protein atau asam amino yang mutasi atau nukleotida yang mutasi. Di mana ini adalah spike-nya. Nah, spike ini merupakan determinan antigen yang berikatan dengan S2 tadi itu, ya. Yang berikatan dengan S2 ini, jika ini berubah, tentu ini juga reseptor mungkin juga akan terjadi perubahan. Oleh karena itu, dalam menginfeksi virus tentu memerlukan suatu adaptasi, ya, memerlukan suatu adaptasi yang luar biasa. Dan harapannya di tubuh kita melalui vaksinasi ini bisa menghasilkan suatu antibodi yang bisa menetralisir virus ini sehingga tidak terjadi infeksi. Ya. Nah, bagaimana dibandingkan dengan varian Delta yang lain? Seluruh protein di sini, RBD, maka mengandung proporsi. Ya, perubahan dari asam amino hidrofobik yang tinggi seperti leucin dan fenilalanin inilah sifat Omikron yang baru sebenarnya. Ya, jadi di sini jelas apa itu terjadi suatu perubahan urutan dari nukleotida yang menyebabkan varian Omikron antara protein spike di daerah RBD seperti pada daerah ini 468 sampai 473 terhadap S2 ini. Ya. Jadi kalau kalian lihat seperti ini, dibesarkan adalah spike-nya ini, dan spike-nya inilah yang adaptasi ke reseptor atau bisa menyelamatkan diri karena ada sistem imun misalnya, ya sel-sel imun baik innate maupun adaptive immunity. Kalau kita lihat dari epidemiologinya cepat sekali. Ini adalah negara-negara yang banyak orang-orang Inggris sebenarnya, ya. South Africa di sini, ya. Kemudian ini juga menyebar ke daerah India, Cina ini juga ada. India juga jajahan Inggris, Australia juga demikian. Kemudian di England ini dekat dengan negara Jerman, negara Prancis, ya, Finlandia, dan kemudian juga dekat dengan Amerika sebenarnya. Kalau kita terbang dari sini ke Amerika juga dekat sekali, termasuk Kanada. Semua negara ini adalah negara-negara yang persemakmuran, ya, kecuali Amerika tidak. Ya, di sini tentu Spanyol juga tidak, tetapi daerah ini menjadi objek dari bisnis orang-orang Inggris ini. Ya, tentu kalau mulai dari sini bisa dibawa ke Belanda dan sebagainya. Ya. Nah, lalu kemudian selanjutnya berkembang di sini ke daratan Eropa, Amerika, Kanada, Amerika Latin, ya, Eropa Barat, Eropa Timur, Rusia, ya, termasuk Indonesia di sini. Ya. Indonesia mulai dari ada Thailand, kemudian ada Jepang, Filipina, ya, kemudian Australia, New Zealand juga sudah diraba oleh Omikron. Ya. Nah, jadi what is the Omicron variant of concern di sini? Nah, jadi ada varian-varian yang concern, ada yang interest di situ. Kalau kita lihat dari perubahan ini, lini tadi itu, secara filogenetik itu, alpha itu adalah linianya di B117, beta B1351, gamma B1 delta, B1 dan seterusnya. Ini yang lama. Banyak sekali varian ini tidak muncul menjadi penyakit yang luar biasa, mudah menginfeksi, tidak. Dan negara-negara ini juga ada semuanya. Tetapi di sini dilihat dari yang baru Omikron inilah yang sebenarnya apa itu dari sejak November ini, dari awal September ini alfa, kemudian beta, gamma, dan kemudian delta, ya, melihat dari negara-negara ini, dan kemudian muncul namanya Omikron, ya. Nah, disinilah terjadi perubahan mutasi 32, awal 11, 10, 12, dan seterusnya. Dan di sini kalau kalian melihat di sini, maka lini itu garis kekerabatan dari virus itu sendiri, yang tadinya awalnya adalah B1 itu sekarang B1 1.529.
inilah jadi yang menyebabkan multiple country sejak November yang lalu dan sampai sekarang ya menyebar virus-virus Omikron ini sudah terjadi di mana-mana. Nah, di sini sebenarnya perubahan tadi sekali lagi bahwa di spike ini menjadi masalah besar. Spike ini ternyata di sini terjadi bridging mutation ya. Jadi di sini ada di antara RBD dan spike di sini S1-nya itu terjadi mutasi ya sehingga virus ini mudah adaptasi. Di mana kira terminal domain di sini, kemudian RBD yang di tengah ini kalau sudah terjadi mutasi maka gampang adaptasi untuk menginfeksi sel. Dan inilah kira-kira gambaran kalau virus masuk ke dalam tubuh, ada reseptor ACE2 di sini, dan kemudian masuk mengalami suatu translasi, perbanyakan dari material genetik, kemudian proteinnya terus di sini berkembang, ya, kemudian membentuk komponen struktural protein SMNE, spike, membran, nukleoprotein envelope di sini, kemudian ke fisikal dari eksotik ini dan akhirnya keluar ya dengan cara endositosis ya, keluar seperti ini dan tentu inilah menjadi virus baru yang menyebabkan pandemi saat ini ya. Dan ini juga sama saya kira, tetapi ternyata Omikron juga tidak hanya itu saja, tetapi ada beberapa reseptor di sini yang memegang peranan penting yang bisa mengikat virus itu sendiri. Nah, kalau kita hanya mengandalkan RBD vaksin, berarti mengandalkan hanya reseptor ini. Bagaimana dengan CD145, dengan AXL, dan sebagainya? Itu menjadi masalah tersendiri. Ya. Oleh karena itu, dalam coronavirus ini memang sangat fleksibel, luas sekali kalau pada manusia itu, dan mudah terpengaruh microenvironment. Microenvironment adalah lingkungan mikro di dalam tubuh yang bisa mengubah sifat dari virus itu sehingga mudah menginfeksi dengan yang lain. Kalau kita lihat dalam kesimpulan ini, tentu Omikron lebih mudah menular, tentu ya. Dan apa yang harus kita lakukan adalah sangat bisa dilakukan. Seperti saat ini saya kira prokes ya bisa kita teruskan. Nah, yang mutasi kalau melihat dari Wuhan itu pertama kali ya, kemudian delta varian menjadi mutasi seperti ini, yaitu banyak mutasi awalnya tidak ada, lalu mutasi ini juga sudah kami prediksi sebenarnya secara tissue culture dari pasase demi pasase itu sudah kita lihat, ya kita lihat, dan yang menyebabkan ganas sekali adalah perubahan pada 614G ini, ya yang paling luar biasa. Dan kemudian Omikron ini ternyata berubah juga, semakin banyak yang terjadi perubahan ini. Nah, disinilah menyebabkan virus ini sangat mudah menginfeksi dan sangat fleksibel untuk adaptasi dengan virus targetnya. Itu analisis genetik GSIDE di Berlin, ya Institut Virologi di Berlin. Itu ternyata analisisnya adalah memang banyak mutasi di berbagai daerah dan itulah menyebabkan virus Omicron semakin cepat. Nah, perubahan yang terpenting di sini adalah yang kalau kita lihat adalah ada namanya furin cleavage site di sini, tempat pembelahan tadi spike itu semakin cepat maka semakin cepat cepat menular atau ganas atau virus ini semakin cepat replikasi. Semakin cepat replikasi, semakin cepat itu juga maka virus ini juga potensi mutasi adalah sangat cepat juga. Dan disinilah yang menimbulkan transmisi yang tinggi, terutama awalnya pada saat itu adalah alpha. Nah, bagaimana dengan Omikron? Ini berubah sekarang di daerah nukleoprotein yang berperan penting. Itu berdasarkan molecular docking. Ya. Kita tidak tahu, masih dalam ongoing risetnya bahwa nukleoprotein ini sekarang memegang peranan dalam Omikron varian ini. Ya. Jadi itu gambaran umumnya, saudara-saudara, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wacana pengetahuan tentang COVID dan tentu kalian bisa menjaga diri. Dengan tahunnya ini kalian bisa menjaga diri bagaimana cara menghindar supaya tidak terinfeksi COVID SARS-CoV-2 varian Omikron. Saya kira demikian
materi yang bisa saya berikan, dan bila ada kekurangan sama saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Prof. Edik atas sesi materi yang luar biasa sekali. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menuliskan di kolom chat nama underscore pertanyaan atau langsung menggunakan fitur raise hand yang tersedia di Zoom masing-masing. Jadi untuk peserta bisa langsung untuk mengisi di kolom chat atau bisa langsung untuk raise hand. Silakan, kalau sudah jelas tidak apa-apa, kalau belum jelas silakan tanya. Atau tidak mengerti. Baik, Queen, mana Queen ini? Queen ini yang paling semangat ini. Baik, Prof, mungkin sebelum menunggu pertanyaan dari peserta, di sini saya menyampaikan titipan pertanyaan gitu, Prof, dari salah satu peserta yang berkendala untuk bertanya secara langsung. Jadi untuk pertanyaannya, Assalamualaikum Prof, izin bertanya, 1 bulan lalu saya sempat positif COVID, tapi kurang tahu varian yang apa. Saya sempat mendengar bahwa beberapa orang berkata gejalanya mirip flu biasa. Dan yang sudah Prof terangkan tadi, varian Delta menyerang paru-paru, tapi Omikron menyerang pernapasan atas. Namun saat saya didiagnosa positif, saya tidak merasakan batuk, namun lebih ke arah nyeri sendi otot. Dan saya tanyakan kepada beberapa orang, mereka juga merasakan gejala yang sama, yakni nyeri sendi otot, mulai batuk kering setelah hari kelima saat sudah merasa sehat. Yang saya tanyakan adalah, apakah Omikron juga dapat menyerang ke sendi dan otot, Prof? Apabila, bagaimana bisa? Mungkin itu pertanyaan dari salah satu. Ya. Baik, sangat baik sekali pertanyaannya, dan memang itu pertanyaan awam. Virus yang saat ini beredar di Surabaya dan di daerah lain itu, jangan dikira bahwa Delta itu sudah hilang, tidak, masih ada. Ya. Tetapi di take over oleh Omikron. Nah, kenapa? Karena sudah banyak, satu, vaksinasi di berbagai daerah sudah cukup tinggi, sehingga kemampuan untuk mengeliminasi atau menahan atau menetralisasi dari infeksi virus itu juga cukup tinggi, terutama Delta. Yang kedua, bahwa Omikron itu memang targetnya pada saluran pernapasan atas. Ya. Delta lebih mengarah invasinya ke paru-paru. Ketika terinfeksi virus, keduanya sama, pasti bahasa Jawanya itu linu-linu begitu ya. Di persendian itu terjadi, keduanya tidak membedakan antara Delta dan Omikron, itu sama kebanyakan virus itu ya. Sama dengan kalian kalau terinfeksi flu yang berat itu juga sampai ke sendi persendian itu juga sakit. Itu adalah karena rilis dari interleukin, efek dari interleukin dari sel imun, respon dari sel imun seluler, sehingga menyebabkan linu-linu dan sebagainya itu. Ya. Tetapi kalau melihat dari informasi tadi, maka itu kalau diisolasi atau langsung di sequencing gitu, pasti model itu adalah model Omicron. Ya. Nah, kenapa demikian? Ini juga tidak pasti saya mengatakan bahwa itu Omicron. Karena gejalanya batuk dan sebagainya itu memang ke sana, tidak mengarah ke pernapasan lebih dalam, gitu ya. Kebanyakan yang Delta dulu itu adalah begitu terinfeksi 3 hari sampai 1 mingguan itu baru muncul, langsung berat. Severity-nya adalah luar biasa. Beratnya penyakit ini, manifestasinya. Tetapi kalau Omikron ini adalah tidak, ya seperti flu biasa. Seperti flu biasa. Itu yang banyak orang positif mengatakan bahwa saya tidak apa-apa loh, kok positif begitu ya. Nah, itu banyak ternyata dites dengan PCR, dengan real time, kuantitatif real time itu memang ternyata CT-nya itu rendah, artinya virus load-nya tinggi. Tetapi tubuh di sini mampu mengeliminir. Nah, kemampuan eliminir itu bisa 2 hal. Satu, memang sistem imunnya bagus,
walaupun tidak diimunisasi. Yang kedua, imunisasinya apa? Sistem imunnya walaupun sedang-sedang saja, tetapi kalau diimunisasi, maka memiliki antibodi yang cukup, sehingga tidak sampai terjadi invasi virus itu sampai ke paru-paru. Juga bisa terjadi. Karena sampai saat ini, positifnya itu dengan primer tersendiri. Primer itu suatu alat metode antinukleotida yang digunakan menggunakan alat PCR itu untuk mendeteksi. Jadi itu kalau dideteksi dengan PCR itu positif yang konvensional sebelum Omikron ini, maka itulah Delta. Tetapi kalau negatif, maka itulah Omikron. Ya. Nah sekarang sudah disenjatai banyak kit, ya pusat-pusat diagnostik itu termasuk di ITD itu juga sudah menggunakan yang baru. Jadi itu kalau dites positif ya kebanyakan Omikron begitu. Ya. Kalau antigen kita confuse karena bisa cross reaksi antara Delta dengan Omikron, tetapi PCR lebih spesifik. Jadi model seperti itu kalau saya simpulkan barangkali itu masuk yang pun tidak bisa pasti begitu ya, karena tidak di sequencing kan gitu ya. Dan kalau dideteksi dalam hari-hari terakhir ini pasti banyak Omikronnya, yang mengambil alih penyakit COVID yang beredar di Surabaya, Bandung, Jakarta, Tangerang, yang seperti tempat saya ini adalah paling tinggi di perbatasan Tangerang, Bogor, kemudian Jakarta, ya di Gunung Sindur ini orang-orang juga daerah pabrik, industri, jadi banyak kasus yang ada di sini. Ya, sama seperti itu. Dulu saya pada saat rame-ramenya Delta dulu, kita pulang setiap 2 minggu. Kalau saya periksa di sini, saya yang negatif sendiri, tapi banyak orang yang menjadi positif. Itu menakutkan. Kalau kita pergi ke tempat pusat-pusat diagnostik, luar biasa. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau model seperti itu adalah Omikron, Mas. Ya. Mas Arkana. Ya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Prof atas jawaban yang luar biasa tadi. Ya. Lalu di sini terdapat pertanyaan lagi Prof dari salah satu peserta atas nama Tamara. Maaf belum bisa on mic Prof, izin bertanya. Kan di beberapa negara lain sudah diangkat aturan pakai masker dan mau menjadikan COVID sebagai flu biasa. Menurut Prof Fedik sendiri, apakah kebijakan ini bisa dilakukan apa malahan akan meningkatkan kemungkinan mutasi pada COVID virusnya Prof? Terima Ya, kasih. belum ya. Kalau model itu di negara lain memang banyak orang bicara di Amerika sudah ada pakai masker. Nanti ketika ada outbreak baru pakai lagi. Nah, inilah yang memberikan kesempatan virus untuk menjadi lebih mudah mutasi. Ya contoh seperti di mana di Shanghai, China. Ya, bagaimana memulihkan ekonomi ya sudah promosi kita sudah bebas dengan COVID. Ketika tidak pakai sekarang ya saya tidak melihat ini informasi hari ini ya kemarin 4.000 per hari kasus di situ akhirnya lockdown semua lagi begitu ya. Nah jadi tetap saja selama di sini WHO belum memberikan suatu keputusan untuk tidak memakai masker, kita tetap harus disiplin memakai masker. Karena tadi itu semakin diberi kesempatan banyak virus itu, maka semakin mutasi. Mutasi itu ada dua. Mutasi itu bisa ganas dan bisa mild. Ya, mungkin pada saat awal-awal COVID di Indonesia itu saya bicara bahwa COVID ini nanti akan mudah mutasi. SARS-CoV-2 itu bisa menjadi ganas dan bisa menjadi mild. Ya terbukti ini. Ketika awal terjadi mutasi menjadi ganas dan akhirnya ada juga yang mild. Nah, mildnya itu kita kan tidak tahu. Apakah karena kita sudah mempunyai zat kebal sehingga dia tidak bisa berkembang karena sudah ditangkapi oleh antibodi. Soalnya di Amerika juga sisi lain banyak orang mati itu adalah karena tidak mau divaksin itu. Ternyata kasus-kasus itu 60% di Indonesia kasusnya pada orang yang tidak divaksin itulah yang kena Omikron. Ya. Nah itu menandakan bahwa kita masih belum siap untuk melakukan itu secara virologis.
Tapi kalau secara ekonomi jelas merugikan di situ. Ya, tergantung kita melihat dari sisi mana, kan gitu. Kalau kita buat seperti fluktuatif buka tutup ya bisa saja. Karena itu adalah berat di ekonomi di Indonesia itu secara nasional. Makanya aturannya itu mengikuti situasi ekonomi dan situasi penyakit itu sendiri, gitu. Nah, oleh karena itu kalau kesimpulan dari saya masih belum siap di Indonesia itu sama seperti nanti jadi endemi atau tetap pandemi. Endemi itu adalah kasus yang setiap waktu bisa ditemukan kasus COVID. Itu adalah definisi dari endemi, ya kan? Kalau pandemi memang cross kontinental di situ, ya. Jadi terjadi bersamaan penyakit ini menyebar di seluruh dunia. Itulah pandemi. Mungkin nanti akan terbatas, iya tapi lama. Selama terjadi traveling business yang tidak ada batasnya di situ, maka semakin banyak juga atau tetap kesempatan virus menyebar itu tetap ada. Nah, disitulah kenapa imunisasi adalah harus tetap dilakukan. Ya, harus tetap dilakukan. Nah, ini salah satu cara untuk memberikan suatu zat kebal pada tubuh supaya bisa meminimais beratnya penyakit akibat infeksi dari virus itu sendiri. Itu Mas Arkana, ya. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Lalu yang selanjutnya di sini ada salah satu peserta yang raise hand atas nama Sasa. Oh Mungkin ya, silakan. langsung menanyakan pertanyaannya. Iya, selamat sore, Prof. Saya Salsa dari Sore. angkatan 2020. Di sini saya mau bertanya, Prof. Untuk akhir-akhir ini kan banyak sekali ya, Prof, beberapa berita itu yang mengabarkan ada sekian penduduk itu harus mengulang untuk mendapatkan vaksinnya itu di tahap awal, di dosis awal. Nah, sebenarnya itu apakah hubungannya itu hanya di bagian efektivitas dari kerja vaksin itu sendiri, ataukah sebenarnya itu ada hubungannya dengan beberapa mutasi dari virus yang terjadi ya, Prof? Dan kenapa kok diulang gitu loh ke dosis awal, kenapa kok tidak melanjutkan dosis berikutnya? Seperti itu, Prof, pertanyaan dari saya. Ya, Terima jadi kasih. istilahnya booster vaksin ya, Sasa, ya kan? Iya, Prof. Booster vaksin Booster sama vaksin. halnya ini, Prof. Iya. Ada di beberapa media itu yang mengabarkan sekian juta penduduk Indonesia itu harus mengulang vaksin ke dosis awal, seperti itu. Ya, itu artinya sebenarnya istilah booster itu ya dari satu vaksin itu terus diimunisasi dari vaksin yang sama. Misalnya mRNA ya mRNA terus begitu ya dari Pfizer. Sinovac ya Sinovac terus. Nah, bukan diimunisasi misalnya awalnya kalian mendapatkan Sinovac, kemudian kedua AstraZeneca, itu sudah beda. Karena booster ini adalah suatu kerja dari sel yang bisa memperbanyak diri berdasarkan memori yang terbentuk awal itu, memori sel ya. Kalian mungkin belum dapat imunologi kira-kira. Belum kan? Nah, wajar. Jadi memori adalah kekebalan akibat infeksi itu dan nanti jika terinfeksi yang sama, memori akan memperbanyak lagi menjadi tinggi, maka titernya tinggi. Nah, kalau diberi virus yang baru, ya beda lagi membentuk apa? Kekebalan atau memori baru di situ. Itulah istilah booster sebenarnya. Jadi kalau diberi virus A, ya A terus begitu. Tidak bisa diberi B gitu modelnya. Itu yang membentuk baru lagi, berarti tubuh dipaksa untuk membentuk memori sel imun yang baru lagi. Ya. Dan kenapa kok Indonesia dilakukan seperti itu? Nah, ini sebenarnya sedikit politik ini, Mas Arkana ya. Dari politiknya di mana? Karena di Indonesia masih banyak depo vaksin yang hampir expired. Akhirnya digunakan, wis sembarang, wis pokoknya bisa digunakan zaman sangat buang kan begitu. Nah ternyata di Indonesia itu banyak menerima bantuan vaksin, tapi tidak semuanya diimunisasikan di situ. Tetapi expirednya sudah hampir habis.
Paham ya? Jadi akhirnya diberikan ke orang-orang, ayo booster kan gitu. Nah makanya dari teman-teman dari kedokteran itu juga ada yang protes. Itu bukan namanya booster itu namanya, gitu kan? Ya memberi suatu kekebalan yang baru, tubuh dipaksa untuk membuat kekebalan baru terhadap vaksin yang baru tadi. Ya, karena vaksin komposisinya beda. Spike yang dibentuk oleh mRNA mungkin beda dengan whole dari virus yang sudah terbentuk, integrated itu yang sudah terbentuk sejak awal. Kalau mRNA itu kan gen penggoda spike di situ, di fase mRNA itu diberikan ke dalam tubuh, dinyajikan, lalu terjadi suatu fusi gen host, resipien itu dengan mRNA itu. Maka disitulah terjadilah ekspresi protein spike, karena mRNA-nya mRNA spike begitu. Makanya KPI-nya luar biasa itu, ada yang menceng pipinya karena memang facial neuron itu yang terpengaruh juga ternyata. Dan ada yang sangat luar biasa, KPI-nya di bau itu sampai merah nggak bisa digerakkan juga ada. Anak saya itu juga 2 minggu sakit ya, karena seorang dokter jadi harus menerima vaksin apa adanya lebih dulu, ya dia menerima Moderna, ya sudah 2 minggu dia sakit, ya diare macam-macam, ya tangannya tidak bisa gerak. Yang satunya juga demikian, ya anak saya yang kedua juga demikian. Wah, baunya juga tidak bisa lembean itu istilahnya, mengangkat juga tidak bisa begitu. Nah, di sini efeknya berbeda-beda vaksin itu. Tetapi itu tidak pernah dilaporkan kan di Indonesia. Tidak pernah dilaporkan, KPI-nya luar biasa, enggak, orang diam aja kan begitu. Karena ada tim kami di sini di Biotis itu juga imunisasi dengan Pfizer itu penceng ya. Jadi mukanya penceng tapi lama-lama juga balik, tapi sempat itu terjadi. Itu adalah efek saraf ternyata juga ada, misalnya seperti itu ya. Nah, oleh karena itu istilah ini sebenarnya itulah ada sedikit politis, tidak perlu banyak kita bahas karena memang itulah situasi negara yang emergency, mau tidak mau juga ya diberikanlah kepada banyak negara yang tidak dapat vaksin, di Afrika terutama. Oleh karena itu lagi-lagi Afrika selalu menelurkan suatu penyakit baru. Ya mulai dari HIV, dengue, Ebola, wah macam-macam sudah di sana semua asalnya. Ya. Gitu Sasa kira-kira gambarannya ya. Good. Iya, terima kasih banyak, Prof. Ya. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Lalu saya izin untuk melanjutkan pertanyaannya Prof. Ini ada yang bertanya dari saudari Dara Dinanti. Izin bertanya Prof, tadi dikatakan bahwa semakin banyak virus tersebut menyebar, maka semakin besar pula kesempatan virus untuk bermutasi. Pertanyaan saya Prof, mengapa mutasi dari virus tersebut menimbulkan efek infeksi yang berbeda-beda dari setiap variannya? Contohnya varian Delta menimbulkan korban kematian yang sangat banyak, sedangkan variannya yang seperti Omicron, efek infeksinya bisa dikatakan ringan atau seperti flu biasa. Lalu apakah mungkin suatu saat nanti Omicron bermutasi menjadi varian lain dan efeknya akan semakin ringan atau bahkan bisa sangat berbahaya? Terima kasih, Prof. Ya, betul. Jadi sifat dari virus itu ditentukan dari stabilitas nukleotida. Nah, ini teori central dogma kalau pelajaran virologi ya di virologi general virology itu ya. Jadi ketika terjadi infeksi dari orang ke orang, itu ada namanya insersi kemungkinan, insersi gen atau delesi gen. Paham ya? Insersi itu kemasukan nukleotida ke dalam susunan nukleotida yang ada oleh virus itu. Tetapi ada juga yang delesi, dihilangkan. Nah, supaya apa? Supaya bisa menginfeksi. Maka virus selalu mencari kemudahan di situ dengan cara mutasi tadi, merubah nukleotida. Kalau nukleotida berubah, maka asam amino berubah, kemungkinan besar. Kalau asam amino berubah, tentu nukleotida berubah. Nah, kalau asam amino berubah, peptida berubah, maka protein berubah. Nah, kalau protein berubah, sifat berubah, maka sifat dari
infeksi tadi juga berbeda-beda simptomnya, ya, berbeda-beda. Nah, disinilah makanya saya bilang, kenapa kira-kira harus kita menjaga supaya tidak tertular. Itu sama dengan membantu menghambat mutasi dari virus itu sendiri. Ya. Tapi semakin sering menginfeksi, maka semakin sering mutasi. Dan apakah itu nanti menjadi berat atau ringan tergantung jenis mutasinya. Tadi saya katakan mutasi yang jadi berat, misalnya jenis asam amino apa kira-kira. Ya. Ada yang menjadi ringan, jenis asam amino apa? Leusin, sistein, misalnya begitu. Tapi kalau biasanya arginin dan sebagainya itu biasanya berat biasanya ya. Nah itu tergantung karena gen satu dengan lainnya berbeda. Kalau terjadi insersi di situ maka gennya juga asam amino beda, peptida beda, proteinnya juga beda, maka sifat dari infeksi tadi profilnya itu akan berbeda simptomnya jadinya ya. Nah, untuk menjadi ringan tidaknya tergantung dari virus tadi itu sendiri. Model yang mana kira-kira satu adalah bagaimana kecepatan dari splicing and non-splicing dari spike 1 and spike 2 di situ ya. Yang kedua adalah tentu yang menjadi target yang sesuai dengan protein tadi itu reseptornya di mana letaknya. Sel epitel, apakah endotel, atau neuron, atau fibroblast, kita tidak tahu di situ. Nah, seperti ini adalah epitel saluran pernapasan bagian atas yang sesuai. Ya, maka target virus ini banyak menyerang pada saluran pernapasan bagian atas. Tetapi juga bisa infeksi ke daerah paru-paru. Di sana juga ada epitel sebenarnya di saluran dan endotel di saluran pembuluh darah di situ juga bisa manifestasi ke sana begitu. Yang akibatnya menyebabkan seluler itu menjadi berlebihan aktivitasnya, maka terjadilah disebut dengan cytokine storm. Ya. Dulu itu Delta seperti itu, yang Omicron tidak sampai di sana. Tetapi itu pun tidak semuanya, makanya yang berat ringannya itu juga tergantung status dari individu itu. Ada komorbid atau tidak misalnya. Ya. Komorbid itu termasuk diabetes, itu orang-orang yang sangat sangat rentan terhadap terhadap infeksi COVID ini karena bisa terjadi pembekuan. Nah, pembekuan di ujung-ujung dari pembuluh darah itu menjadi masalah besar akibat dari cytokine storm itu. Ya, ini ada kisah dari seorang dokter hewan di Manado sana, hampir saja dipotong kakinya karena memang merah-merah semua dan terjadi pembekuan karena memang diabetes. Dan ternyata di situ lama-lama dibiarkan, tapi diobati dengan diterapi dengan intensif, protein pemberian juga tinggi, dan akhirnya kembali tidak. Ya. Nah di sini menandakan bahwa komorbid itu akan membawa dampak yang luar biasa. Ya. Artinya efek yang dalam sekali, bisa semakin berat. Tetapi ingat bahwa penyakit ini diabetes kenapa? Karena terjadi degenerasi pembuluh darah kalau diabetes itu. Di ujung-ujung dari pembuluh darah itu mati sehingga jaringannya tidak mendapatkan makanan. Tentu di situ sel imunnya juga berkurang. Sel imun yang mana? Termasuk makrofag, dendritik sel dan sebagainya. Itu yang berkurang. Kalau tidak ada pembuluh darah, ya tidak ada sel imun di situ. Ya. Nah, disinilah menjadi masalah tersendiri. Oleh karena itu kalau kita lihat dari perkembangan ini, kita tidak tahu persis. Tidak ada orang yang bisa memprediksi, mulai dari perburuan yang ada di dunia ini tidak ada yang bisa memprediksi. Masih belum ada. Ke depan kira-kira setelah Omicron itu menjadi berat atau tidak. Lah, oleh karena itu masih dalam tahap eksperimen, bisa molecular docking, bisa secara in vitro, misalnya saya pasang dari Omicron. Jadi kami sudah mulai dari awal itu sudah punya isolat. Kemudian Delta punya isolat. Omicron masih kita tidurkan di situ. Nah, nanti kita coba, kita pasang di sel, perubahannya asam amino itu menjadi apa. Itulah baru bisa kita prediksi. Selama asam amino seperti leusin, sistein, itu masih yang mendominasi ya, mild jadinya.
Tetapi kalau asam amino berubah menjadi arginin dan sebagainya di situ, yang lain, bentuk lainnya yang menandakan berat itu, maka menjadi berat ke depan, kira-kira demikian. Nah, mutasi ini tentu saja disebabkan karena virus ini menginfeksi dari satu orang ke orang lain. Kalau dari situ orang itu kemudian sembuh, virusnya mati, ya tidak ada mutasi, akan menghambat di situ. Tetapi jika tetap banyak menginfeksi pada orang-orang itu, terutama di pasar-pasar ya itu kan sangat mudah. Kontaminasi apa itu komunikasi satu dengan yang lainnya. Pakai masker tapi hanya di dagunya tok misalnya, ya toh. Pakai masker di mulutnya tapi hidungnya tidak, ya sama saja di situ ya. Nah, itu juga membawa dampak kecepatan virus itu menjadi mutasi atau tidak. Itu sangat signifikan pengaruhnya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ketika virus Delta dulu itu menginfeksi Dr. Suryo itu ada 4 macam daerah, asal daerah dari virus itu. Artinya virus itu sudah menginfeksi di Afrika Selatan, dibawa ke Inggris, menginfeksi orang di sana, kemudian dibawa ke Brasil, menginfeksi orang di sana, dibawa ke India, menginfeksi orang di sana, jadinya ya banyak. Ya, itu kalau dibawa ke Indonesia ya ditambah orang Indonesia, kira-kira kan gitu. Ya, gitu kira-kira gambarannya Mas Arkanan. Ya. Ya baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Dan mungkin Prof di sini ada pertanyaan lagi, apakah diperbolehkan ya Prof? Boleh, Ya. silakan aja. Ya, baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari saudari Emma, apa yang menjadi dasar harga-harga tes PCR, swab antigen di awal-awal itu sangat mahal, kemudian sekarang jadi turun. Dan ada PCR yang harganya berbeda-beda sesuai dengan kecepatan hasil muncul. Sekiranya apa yang membuat hal ini terjadi, Prof? Terima kasih, Prof. Satu, memang bahan PCR pada awal-awal itu sangat langka. Tetapi kecepatan penyebaran virus itu lebih cepat daripada reagen yang kita beli. Ingat di Indonesia itu kita impor semuanya PCR itu. Satu paket PCR untuk 50 sampel itu harganya 23 sampai 24 juta harganya ya. Nah, kemudian belum primernya sendiri. Primer itu adalah bagian nukleotida yang digunakan untuk mendeteksi sampel itu. Ya, mendeteksi sampel itu apakah gennya sama dengan primernya atau tidak. Jadi primernya didesain secara spesifik. Nah, mahalnya PCR pada saat itu tidak banyak tempat yang bisa melakukan uji PCR. Sehingga mahal. Ya. Yang kedua juga dipengaruhi oleh kesediaan bahan tadi. Oleh karena itu agak murah ketika dilakukan di take over oleh pemerintah, langsung mensupport pada institusi yang dipercaya untuk bisa melakukan uji PCR. ITD yang saya tempati sekarang itu awalnya juga tidak percaya, tapi akhirnya dari WHO, perwakilan WHO datang ke ITD, dan akhirnya oke, kalian bisa melakukan diagnostik. Kita melakukan akhirnya. Ya. Tetapi bahannya disupport oleh BIN. Ya. Kita dapat sumbangan dari BIN, dapat sumbangan dari Menteri Marves itu, ya, Pak Utasud ya itu ya. Nah itu kemudian akhirnya juga membuka pusat-pusat lain itu mampu membuka sendiri, ya. Dan akhirnya semakin tinggi permintaan dari bahan kimia maka semakin murah karena produksinya juga tinggi. Kalau demandnya sedikit ya jadi mahal, gitu kan. Itu sama dengan ketika saya datang dari Jerman dulu tahun 97, kalian belum lahir ya di situ. PCR itu sangat mahal sekali. Primer juga sangat mahal sekali. Ya. Kalau kita mengerjakan PCR barangkali 50 juta itu habis untuk reagen-reagen PCR itu. Zaman dulu. Karena kita masih impor dari Singapura. Singapura itu dari Amerika, dari Eropa, ya, dan sebagainya. Dan kemudian digerojok baru ada ternyata di Malaysia,
Kemudian Korea juga menawarkan lebih murah-murah karena dia bisa memproduksi bahan-bahan untuk PCR itu. Dan akhirnya murah. Dan sekarang lebih murah lagi, kan begitu. Toh. Nah, di sini itu menjadi hal yang betul kita pahami, tetapi kadang-kadang ya itulah bisnis, dampak dari bisnis ya. Bisa saja barrier dari harga itu dikendalikan oleh pemerintah juga bisa saja. Dan itu juga ada bau politiknya, saya tidak akan membahas panjang lebar di situ karena sudah jelas buka tutup begitu, punyanya siapa, itu yang mempunyai reagen siapa gitu, sudah jelas itu. Saya kira jadi intinya adalah karena demand-nya dulu itu terlalu tinggi tapi bahannya tidak ada. Nah sekarang banyak bahan, demand-nya sudah menurun juga karena kasus menurun jadinya ya murah gitu. Tapi semuanya tergantung negara. Kalau negara memutuskan bahwa harga PCR sekian ya tetap itulah yang dianut. Karena melihat dari bantuan itu seberapa jauh begitu ya. Mempunyai dampak terhadap ekonomi maka itu yang biasanya yang diambil oleh pemerintah. Di lain itu juga sekarang tempat di situ teman di ITB itu juga memproduksi bahan untuk PCR, terutama tag PCR-nya. Tag PCR itu agak mahal. 0,2 mili itu kalau zaman saya 5 juta, sekarang 3,5 juta. Mungkin 0,2 mili itu ya. Nah kemudian sekarang barangkali lebih murah lagi begitu, lebih murah lagi karena demandnya banyak. Jadi sesuai dengan produksinya. Kalau saya memproduksi banyak, maka saya jual lebih murah karena lakunya juga banyak, kan begitu. Nah itulah bisa save harga itu. Dan sekarang memang ya murah, PCR sudah kalian bisa mendapatkan di mana-mana. Sama dengan tes antigen, dulu kan mahal. Tapi kemudian buahnya tempat yang melakukan tes-tes antigen itu ya jadi murah jadinya. Karena penyediaan itu murah dan banyak pabrik bioindustri itu memproduksi bahan-bahan antigen itu. Termasuk pertama kali saya membuat kit antigen tapi deteksi antibodi. Pertama kali di Indonesia saya dengan tim dari UGM dan tim hepatitis di Lombok itu. Setelah itu berjalan balik yang digunakan adalah tes kit deteksi antigen. Jadi itu tidak digunakan sekarang ya masih bisa dibeli di Prodia itu juga masih ada sebenarnya tes yang kami buat. Jadi GHA namanya, ada Gajah Mada, hepatitis dan air langga gitu ya. Namanya GHA RI tes antibody COVID. Pertama kali itu yang dikembangkan, kita kembangkan ya. Oke gitu Mas Sarka. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof Ya. atas jawabannya. Mungkin telah usai untuk sesi materi dan tanya jawab pada sore hari ini. Terima kasih bagi peserta yang telah aktif untuk bertanya. Mohon maaf juga bagi para peserta yang pertanyaannya masih belum terjawab karena keterbatasan waktu. Mungkin peserta bisa menanyakan pertanyaannya pada kesempatan yang lain. Sebelumnya, izinkan saya untuk memberikan rangkuman singkat pada sesi kali ini. COVID varian Omicron terjadi mutasi pada spike protein dari virus COVID. Mutasi ini menyebabkan mudahnya virus untuk menempel pada reseptor. Oleh karena itu, COVID-19 varian Omicron lebih mudah untuk menular. COVID varian lain seperti Alpha, Beta, Delta, dan lain-lain menyerang paru-paru sehingga menyebabkan kematian yang lebih tinggi. Namun pada COVID varian Omicron ini menyerang saluran pernapasan atas sehingga menyebabkan kematian yang lebih rendah. Sehingga Omicron menyebabkan penyakit yang tidak terlalu parah dibandingkan varian sebelumnya seperti Delta. Akan tetapi, varian Omicron memiliki kemampuan untuk menginfeksi lebih tinggi. Cara utama untuk melindungi diri sendiri dan orang yang Anda cintai adalah kenakan masker, pastikan tangan Anda bersih, jaga jarak fisik minimal 1 meter dari orang lain, hindari ruang yang berventilasi buruk atau ramai, buka jendela untuk meningkatkan ventilasi di dalam ruangan, cuci tangan Anda secara teratur, saat giliran Anda segera dapatkan vaksin, lalu periksa otoritas kesehatan setempat Anda untuk informasi lebih lanjut tentang vaksin COVID-19 yang ditujui yang tersedia untuk Anda. Baik, melangkah kepada acara selanjutnya yaitu sesi penyerahan sertifikat dan dokumentasi. Kepada operator bisa membantu saya untuk menampilkan sertifikatnya.
Terima kasih. Sertifikat diberikan kepada Profesor Dr. Fedik Abdurantam, Dr. Hewan, sebagai pembicara dalam acara VETOK 1 dengan tema Omikron Potensi Pandemi Baru pada Jumat 1 April 2022. Ya, terima kasih Mas Argana. Sertifikatnya saya terima. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya, presentasi yang dipimpin oleh panitia. Pada panitia yang bertugas dipersilakan. Baik, mungkin saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Baik, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Fedik karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan diskusi pada sore hari ini. Jika Prof. Fedik memiliki agenda lain, Ya. Prof. Fedik diperkenankan untuk meninggalkan room Zoom meeting ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Argana. Tetap semangat dan sehat selalu semuanya. Saya mohon leave ya, mohon leave untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Baik, untuk agenda selanjutnya yaitu ada agenda kuis. Mungkin kepada seluruh peserta dimohon untuk mengisi tautan kuis yang telah disediakan panitia melalui kolom chat Zoom. Dan perlu diingat, kuis ini merupakan kuis yang berhadiah. Jadi peserta bisa mengisi kuis tersebut sebaik-baiknya untuk mendapatkan hadiah dari kami. Karena kami hanya mengambil satu pemenang saja. Untuk pengisian kuis kami buka sampai jam 17.00. Pemenang akan diumumkan melalui grup peserta. Jadi tetap pantau grup peserta ya. Baik, jangan lupa untuk segera mengisi tautan kuisnya. Nah, sebelum kita menginjak ke penghujung acara nih, kita kedatangan salah satu bidang dari PC IMAKAI UNER, yaitu bidang kewirausahaan. Nah, dari bidang KWU ini akan menyampaikan sesuatu nih untuk teman-teman sekalian. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja bidang KWU untuk memaparkan. Halo semuanya. Halo, selamat sore. Halo semuanya, selamat sore. Udah, Wak, bisa dimulai. Oke, halo semuanya. Kami dari KWU Makahi. Perkenalkan aku Dawa dan di sini aku nggak sendirian, aku sama temanku. Halo Lan. Halo semuanya. Nah, kalau dengar kata KWU atau kewirausahaan nih, kira-kira kita bakal ngapain di sini? Biasanya kan kalau kau itu suka jual-jualan ya, jadi udah pasti kita di sini buat jualan juga dong. Betul ya, kita di sini bakal promosi nih. Oke, untuk teman-teman semua, kita dari KWU IMAKAHI ini punya barang-barang lucu yang bisa kalian beli nanti. Nah, untuk Dawa apa aja tuh barang-barangnya? Nah, di KWU sendiri itu kita akan menjual beberapa barang, yaitu ada merchandise, ada juga sweater, ada juga untuk keperluan magang kalian, ada scrub, ada juga kettle pack, sama untuk teman-teman KMFK UNER nih, ada juga untuk korsa atau kemeja IMAKA itu sendiri, kayak gitu. Nah, Ulan mungkin bisa dikasih tahu ya kapan kita buka PO untuk setiap barang-barangnya gitu. Oke, kalau untuk PO-PO-nya tuh nih, untuk merch sama sweater itu kita bakal buka di sekitar bulan Mei. Nah, tapi nanti di bulan November itu bakal ada PO spesial untuk yang merch. Kalau untuk scrub sama kettle pack, kita bakal buka di akhir Mei sampai Juni. Jadi tunggu aja nanti bakal ada informasi lebih lanjut. Oke. Nah kalau teman-teman ada yang lupa mungkin tadi Kaulan itu bahas bulan apa ya, kalian bisa pantengin di Instagramnya KWU Makahi, yaitu di @warjokimakahi. Di situ kalian bisa lihat-lihat info baru atau info-info kalau udah open PO seputar harga dan juga desain-desain untuk produk-produk kita kayak gitu. Betul banget. Nah,
Itu dia. Warjok Imakahi UA. Oke, mungkin segitu aja kita promosinya untuk memperkenalkan jualan dari Kau Imakahi. Jangan lupa beli dan jangan lupa follow Instagram dari Warjok Imakahi UA. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Stay tune nanti ya. Baik, terima kasih Kakak dari bidang KWU atas maparannya. Nah, mungkin dari kalian kalau butuh apa-apa untuk keperluan magang dan lain sebagainya, bisa langsung cek ke Instagram Warjok Imakahi UA atau langsung tanyakan saja ke kakak yang tadi ada Kak Dawa dan Kak Wulan. Oke. Selanjutnya, kepada seluruh peserta diharapkan untuk mengisi presensi akhir beserta kuesioner yang telah dibagikan panitia di kolom chat Zoom. Mungkin jangan lupa buat teman-teman peserta untuk segera mengisi link presensi akhir dan kuesionernya. Oke, sebelum menutup acara ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan dan dilanjutkan di lain waktu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Jadi bagi teman-teman yang belum menyalakan kamera, dimohon untuk segera menyalakan kameranya ya. Mungkin boleh on cam dulu. Dulu teman-teman bisa on cam sebentar. Dan jangan lupa untuk memakai virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Oke, mungkin teman-teman yang lain apakah bisa on cam sebentar? Masih ada setengah dari peserta yang menyalakan kameranya, mungkin bisa yang lain. Baik, untuk sesi dokumentasi saya serahkan ke panitia yang bersangkutan. Baik, MC. Mungkin yang masih belum on cam bisa on cam dulu ya. Bentar. Oke, baik. Aku mulai sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih panitia. Baik, terima kasih. Memasuki akhir acara, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah menghadiri VETOL kali ini. Semoga ilmu dan sedikit wawasan sebelumnya mampu bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk para peserta untuk segera mengisi link presensi akhir dan kuesioner yang telah disediakan oleh panitia. Baik, saya selaku MC, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edisi VETOL selanjutnya. Terima kasih PZK.